anak-anak, apa kabar hari ini? Salam jumpa lagi dengan Ibu Ori dalam pelajaran agama Katolik hari ini. Nah anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita mempelajari pendidikan agama Katolik di kelas 5. Yang semangat ya! Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan adalah gambaran-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tema pelajaran kita hari ini adalah ketika Allah bercermin. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini agar siswa mampu menjelaskan manusia sebagai citra Allah seturut ajaran gereja. Menjelaskan maksud Allah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut citranya. Menjelaskan perbedaan manusia sebagai citra Allah dan makhluk lain. Apakah anak-anak pernah bercermin? Baik itu bercermin di kaca atau dalam handphone. Hasil dari bercermin ialah kita melihat gambar atau bayangan diri kita dalam cermin. Gambar dan bayangan itu menyerupai diri kita. Bahkan bisa dikatakan secara visual sama dengan diri kita. Nah, anak-anak, bagaimana kalau Allah bercermin? Gambar apa yang didapat di dalam cermin? Pada kitab Kejadian, kita menemukan gambaran ketika Allah bercermin. Ketika bercermin, bayangannya ialah manusia laki-laki dan perempuan. Jadi, citra atau gambar dan rupa Allah dalam cermin ialah laki-laki dan perempuan. Maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Mari anak-anak, kita membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke anak-anak, jadi manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan agar berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas binatang merayap. Manusia diciptakan agar berkuasa atas makhluk-makhluk lain. Nah, anak-anak, mengapa manusia dapat berkuasa atas makhluk lain? Karena ia mirip dengan Allah dan berbeda dengan makhluk yang lain. Dan apa perbedaan manusia dengan makhluk yang lain itu? Perbedaannya ialah manusia memiliki daya cipta atau pikiran, memiliki rasa, dan memiliki karsa atau kemauan. Daya cipta, rasa, dan karsa itulah kemiripan manusia dengan Allah. Untuk itu, jika manusia menggunakan daya cipta, rasa, dan karsanya, ia menjadi mirip dengan Allah. Allah tidak menggunakan daya cipta dan karsanya untuk tujuan yang tidak baik. Dengan demikian, manusia sebagai citra Allah harus berperilaku dengan menggunakan daya cipta dan karsanya untuk tujuan yang baik. Manusia menjadi citra Allah berarti manusia mirip dengan Allah dan manusia berperilaku seperti Allah yang baik. Kesimpulannya, bahwa manusia sebagai citra Allah. Citra berarti gambar, rupa, bayangan. Definisi citra berarti gambar yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau sekelompok orang. Manusia diciptakan menurut citra Allah berarti manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Hal ini tertulis dalam kitab Kejadian yang baru kita baca tadi. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang telah menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Semoga kami mampu berperilaku dengan menggunakan daya cipta dan karsa untuk tujuan yang baik sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk tugas agama hari ini, peserta didik diminta untuk membaca rangkuman materinya dan menyelesaikan latihan soal. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.